Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dapat bertemu dengan Ibu. Ya. Apa kabarnya Ibu Susi? Alhamdulillah Pak, baik. Senang juga bertemu dengan Bapak. Alhamdulillah Ibu Susi, kita hari ini bisa bertemu. Oh ya Bu Susi, hari ini kita kan akan ngobrol-ngobrol seperti pesan Ibu yang kemarin itu. Yang mungkin membutuhkan waktu yang agak lama hari ini. Kita ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang Ibu maksud kemarin. Enggak apa-apa kan Bu Susi? Nggak apa-apa Pak. Baiklah Ibu. Begini loh Bu Susi. Boleh Ibu bertanya akhir-akhir ini. Bapak itu melihat Ibu itu sepertinya murung ya. Entah saya juga kurang paham, Ibu itu ada masalah atau apa, saya juga kurang paham permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi ada apa sebenarnya ini, Bu? Gini loh Pak, eh, saya memang perlu seorang lah untuk membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bapak sudah bersedia membantu. Baiklah Ibu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu ini, Bu? Dari permasalahan Ibu Susi ini. Saya ingin mendapat solusi, Pak, dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, baiklah akan saya coba. Terus kira-kira apa lagi, Bu? Selain solusi yang mungkin Ibu harapkan dari saya hanya bisa membantu, mungkin memfasilitasi atau bertukar pikiran saja, Bu. Kalau masih ada yang lain selain solusi, silakan Ibu. Oh ya, saya ingin ngobrol lebih banyak tentang permasalahan saya. Hmm, Saya bingung, Pak, jadi serba salah. mhm. Oke, baiklah Ibu. Coba ceritakan Ibu, permasalahan Ibu itu yang sebenarnya apa yang membuat Ibu itu terlihat murung, merasa kurang gimana ya, kurang fit atau kurang apalah. Yang jelas silakan Ibu ceritakan saja permasalahan Ibu. Mungkin mudah-mudahan saya bisa memberikan atau sharing-sharing mendapatkan solusi untuk permasalahan Ibu. Eh, saya itu, Pak, merasa kurang nyaman dengan wakil kurikulum di sekolah saya, Pak. Iya, 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 iya. Mengapa, Bu? Apa yang membuat Ibu tidak merasa nyaman? Sedangkan itu kan satu instansi, Bu ya. Coba Ibu ceritakan lebih dalam lagi, Bu. Permasalahannya apa dengan perwakil kurikulum di sekolah? Iya. Gini Pak ceritanya, kan seharusnya jadwal supervisi saya itu pada hari Kamis. Mhm, Ternyata wakil kurikulum tanpa konfirmasi lagi mhm, jadwal saya diganti mendadak di hari Selasa. Dan tentu saja saya kan kurang siap. benar. Beliau mengatakan dengan alasan bahwa kepala sekolah ada dinas luar di hari Kamis. Makanya kebetulan saya ada juga jadwal hari itu mengajar langsung diganti ke hari Selasa. Tentu saja saya tanpa persiapan. Jadi saat supervisi saya menjadi gugup dan ada beberapa bagian awal pembelajaran yang terlewatkan di di materi, ada yang terlewatkan gitu, Pak. Mhm. Baiklah, Saya Bu. Mhm. iya. Terus serta media pembelajaran saya juga, saya lupa membawanya. Dan eh, ya gitu ceritanya Pak. Saya kan kesal tanpa persiapan tiba-tiba disupervisi oleh kepala sekolah. Oke, 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 Bu. Cukup cukup sulit juga ini permasalahannya, kompleks, Bu ya. Lalu apakah Ibu Susi masih kesal dengan wakil kurikulum ini, Bu? Ya, untuk saat ini ya masih lah Pak, karena kan saya jadi gimana gitu dengan kepala sekolah. Eh, Nilai supervisi saya kurang karena mungkin ya tidak ada persiapan gitu. Padahal saya sudah sangat siap di hari Kamis. Sedangkan itu Mhm. tiba-tiba mendadak di hari Selasa. Jadi ya masih kesal dengan wakil kurikulum. Oh,
Ya, kalau begitu sekarang mari kita bicarakan solusinya ya, Bu, agar Ibu Susi bisa bersemangat lagi dalam mengajar dan tidak kesal lagi dengan wakil kurikulum kita. Nah, Baik, Pak. baiklah Ibu, bagaimana pendapat Ibu sebenarnya tentang tugas utama sebagai guru ini? Sebagai guru itu kan tugasnya tentu banyak sekali, Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu itu tugas utama sebagai guru itu kita itu apa sih, Bu? Menurut Ibu? Iya, memang sejatinya tugas utama sebagai seorang guru itu mengajar, Pak, mendidik, Hmm, menuntun murid-murid kita, dan jadwal kembali tadi ke jadwal supervisi juga itu hak wakil kurikulum untuk menentukan jadwalnya, dan kita memang sebagai guru harus disupervisi demi kemajuan kompetensi kita, demi hmm, melihat kekurangan-kekurangan kita selama proses pembelajaran. Terus sebagai guru juga saya merasa uh, gimana ya, walaupun saya sudah lama mengajar, tapi kalau tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba disupervisi, ya kesal, Pak. iya, 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 Bu, iya, iya. Betul sekali, Bu ya. Jadi sudah menjadi tugas kita sebagai guru itu untuk selalu siap mengajar. Jadi dimanapun, apapun kondisinya, sebenarnya kita memang harus siap mengajar karena itu memang tugas kita sebagai guru ya, Bu ya. Ya, memang benar, Pak. Kalau seperti itu, Bu, bagaimana cara Ibu Susi mengatasi masalah tersebut? Sedangkan ini kan memang permasalahan Ibu ya. Menurut Ibu, solusi yang tepat menurut Ibu itu seperti apa sih? Eh, Setelah beberapa hari setelah disupervisi, sekarang saya menyadari, Pak, kebetulan saat ini Bapak yang memperhatikan saya kok murung, kok kesal. Jadi sekarang saya menyadari Heeh. bahwa bahwa benar kata Bapak, sudah seharusnya sebagai guru setiap saat akan masuk kelas mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan saat proses pembelajaran. Jadi disupervisi atau tidak, kita harus tetap siap ya Pak. Iya, Iya. kemudian selama pembelajaran berlangsung, proses pembelajaran berlangsung, segala sesuatu sudah kita siapkan sebelumnya tanpa alasan apapun. Ini kurang, ternyata memang itu tidak boleh, Pak. Mau disupervisi ataupun tidak, saya juga harus tetap selalu siap dalam proses pembelajaran yang efektif. Segala sesuatu harus disiapkan semuanya, Pak. Oke, Ibu. Terus menurut Ibu apa lagi yang akan Ibu lakukan? Eh, ini setelah saya berpikir uh, kenapa saya harus kesal, kenapa saya harus murung, itu kan sudah kewajiban saya sebagai guru. Saya tidak boleh kesal dengan wakil kurikulum, saya tidak boleh kesal dengan guru-guru gitu Pak, karena kepala sekolah karena mensupervisi tiba-tiba. Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat saya akan menemui wakil kurikulum dan akan meminta maaf atas ketidaksiapan saya saat disupervisi oleh kepala sekolah, dan saya akan terus berusaha melakukan yang terbaik saat proses pembelajaran, mau disupervisi mau tidak, saya akan terus memperbaiki proses pembelajaran saya dan akan selalu siap saat akan disupervisi, karena sudah menjadi kewajiban saya, Pak, sebagai guru yang mempunyai tugas utama mengajar. Iya, 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 Ibu, Ibu. Itu betul sekali, Bu. Sebagai guru kita memang harus mempunyai rasa tanggung jawab ya segala tugas itu dengan baik. Memang sih kita sebagai guru itu harus bisa merendah diri atau ya rendah diri atau apa yang ya seperti yang Ibu katakan tadi lah, menghargai satu sama lain, saling memahami, saling mengerti, saling memberikan solusi, bukan saling menyalahkan, apalagi saling membenci atau apa kan sebenarnya itu memang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, apa yang Ibu lakukan itu menurut saya sudah sangat luar biasa sekali Bu ya. Sebagai tugas guru, apa yang kita lakukan atau Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali. Ya Bu. Iya, Pak. Uh, Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan saya juga
alhamdulillah hari ini ada waktu juga untuk bisa sharing-sharing dengan Ibu. Mudah-mudahan ketika nanti suatu hari atau suatu saat mungkin mengalami masalah atau apa, kita bisa sharing-sharing lagi untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi di sekitar kegiatan kita sebagai seorang guru. Iya. Eee, baiklah Pak, jadi setelah saya mendapat coach dari Bapak, Bapak melihat saya, kenapa kelihatan akhir-akhir ini kelihatan murung, kesal. Jadi saya ada teman untuk mengungkapkan perasaan saya, kekecewaan saya, kekesalan saya dengan wakil kurikulum yang tiba-tiba memberikan jadwal supervisi secara mendadak, itu di luar pengetahuan saya. Jadi proses mengajar saya saat disupervisi itu menjadi di awal pembelajaran banyak yang tertinggal. Kemudian di proses pembelajaran saya merasa gugup karena tidak adanya kesiapan di supervisi. Tapi ternyata setelah Bapak memberi pengarahan, ternyata benar. Tugas utama kita sebagai guru memang harus mengajar kapanpun, dimanapun, selalu siap. Benar sekali itu Pak Budi, jadi tidak ada alasan tidak siap di dalam supervisi. Ya Pak Budi, terima kasih atas kesempatan waktunya Pak Budi sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Iya, baik Pak Budi, saat ini saya beberapa menit lagi saya ada jam mengajar, jadi saya mau izin keluar dulu Pak Budi. Terima kasih atas waktunya Pak Budi sudah mencari solusi terbaik untuk saya. Setelah ini saya akan menemui wakil kurikulum untuk meminta maaf atas ketidaksiapan saya saat disupervisi, membuat saya kesal, padahal itu sudah seharusnya tugas wakil kurikulum mengingatkan kita untuk saat disupervisi. Jadi semoga setelah saya menemui wakil kurikulum semua akan baik-baik saja dan saya menyadari juga ketidaksiapan saya di dalam supervisi. Terima kasih Pak Budi. Saya permisi dulu Pak Budi. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Oke Pak Budi. Bagaimana Bu? Lanjut? Ya, lanjut. Oke. Saya coach Pak Budi Puji. Oke. Ya. Baik Bu, Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu punya waktu luang siang hari ini Bu? Selamat siang juga Pak. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak lesu. Bagaimana keadaan Bapak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya ya Bu, saya mungkin mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya sebenarnya sih mau curhat ya, atau sharing tentang masalah yang saya hadapi selama ini yang mungkin belum pernah, tapi cukup mengganggu saya. Apakah Ibu bersedia dan bisa membantu saya Bu? Oh, dengan senang hati, Pak. Apalagi kita kan di satu instansi sebagai guru, ya sudah semestinya kita saling membantu untuk mencari solusi. Kira-kira apa, Pak, yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Oh, masalah apa ya, Pak, yang Bapak ingin dapatkan solusi atau mencari masalah yang sedang Bapak hadapi? Hmm, Mungkin Bapak bisa menceritakan dengan saya dan saya mungkin bisa membantu masalah Bapak tersebut. hmm, iya Bu, baiklah. Saya akan mencoba menceritakan apa yang saya alami. Saya akan menceritakan sedikit tentang keluh kesah saya ini. Mudah-mudahan nanti mendapatkan solusi bersama Ibu. Jadi beberapa hari terakhir ini saya selalu berpikiran atau kepikiran pada saat pengawas datang ke sekolah,
untuk melakukan supervisi di kelas. Nah, pada saat supervisi tersebut, saya mendapat teguran dari beliau, Bu. Oh, begitu. Bagaimana bagaimana bisa, Pak? Lalu, apakah yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah pada saat supervisi tersebut? Kalau menurut pribadi saya sih, Bu, sebenarnya masalah yang saya pikirkan ini tidaklah begitu serius sih, Bu. Oh, begitu, Pak. Tidak serius yang bagaimana, Pak? Mungkin Pak bisa mengatakannya kepada saya? Tentu, Bu, saya akan mengatakan kepada Ibu dan sedikit bercerita. Pengawas tersebut mengkritik saya tentang proses mengajar saya di kelas, Bu. Ini yang membuat saya mungkin sedikit kesal atau apa ya. Jadi pengawas tersebut mengkritik saya. Oh, jadi pengawas itu mengkritik Bapak. Hmm, eh, proses belajar yang iya, Ibu tidak keberatan kok pengawas pada saat itu seperti bagaimana tadi, Pak? Sebentar, Pak ya. Iya, Ibu, silakan. Saya ini baterai laptop saya lowbat, Pak. Iya, Mhm. iya. Silakan, Pak. Mohon diulang lagi, Pak. Tadi kurang. Iya, Ibu, sebenarnya pengawas tersebut mengkritik saya tentang proses mengajar saya di kelas, Ibu. Itu yang menjadi Hmm, permasalahan. Hmm. oh, proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak dapat mengelola kelas dengan baik? Atau karena hal lain? Kalau boleh saya tahu, Bapak serta tidak keberatan menceritakan kepada saya. Tentu, Bu. Iya, Ibu. Tidak keberatan kok. Saya pasti akan bercerita. Pengawas pada saat itu seperti kurang puas dengan apa yang saya lakukan atau keberatan ketika saya mengajar dan tidak menggunakan buku teks. Itu yang membuat teguran untuk saya dari pengawas tersebut. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, sejujurnya sih, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber belajar, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan yang terpenting mengacu pada kurikulum. Nah, saat saya menyampaikan seperti itu, beliau sepertinya sangat tersinggung, Bu. Oh, ya, ya. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, saya bertanya ke Bapak ya. Selain Ya, ini, apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? ya seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber belajar dari perpustakaan, dari sumber-sumber yang lain yang mengacu pada kurikulum, mengajak siswa ke perpustakaan dan lain sebagainya seperti menonton video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itulah yang saya lakukan selama ini, Bu. Oh, ya, ya, ya. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Itu kan sumber belajar utama, Pak. Ya, benar sih, Bu. Yang menurut saya sumber belajar yang saya gunakan sudah mempermudah murid selama ini dalam kegiatan belajar, Bu. Siswa juga termotivasi serta mengacu terhadap kurikulum yang berlaku saat ini. Iya, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu Hmm. bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, serta gaya belajar pun berbeda-beda, Pak. Hmm. Ya betul, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke situ ya, Bu ya? Selama ini saya dan murid itu belajar ya dengan cara seperti itu, tetapi hasilnya masih kurang maksimal untuk murid-murid saya. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu Bapak supaya menggunakan buku sumber belajar dari buku teks juga. Iya, Bu. Saya pikir-pikir ada beneran juga itu, Bu. Mungkin besok saya akan mencoba ya, Bu, untuk menggunakan buku teks tersebut. Iya, dari berbagai macam sumber pembelajaran yang Bapak, terapkan ke anak, jangan lupakan buku teks, Pak.
karena buku teks juga dapat membantu siswa kita, karena tadi kan tipe belajar siswa berbeda-beda. Setelah Bapak bercerita begini, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Bagaimana Bu ya? Terus terang sih, untuk beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan terus-menerus kepikiran dengan masalah ini, sehingga pekerjaan lain jadi ikut terganggu, Bu. Kepala sekolah, ya, kepada kepala sekolah, saya jadi gimana ya, takut atau kurang enak menjadi masalah ini atau menjadi masalah di kemudian hari sih, Bu. Sebenarnya seperti itu perasaan saya. Jadi, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Ya, Bu, apa kira-kira saya akan dipanggil oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Karena masalah ini menurut saya, ya tadi sih, saya anggap tidak penting, tapi ya kepikiran terus. Jadi ya ini tadi, kira-kira apakah saya akan dipanggil oleh beliau gitu. Itu yang jadi beban pikiran saya. Oh, iya ya. Jika saya, di sini mungkin ya, Pak, ya, saya ambil kesimpulan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks, namun Bapak menggunakan sumber belajar yang lain. Tapi pengawas mengingatkan harus menggunakan buku teks. Bapak memberi argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan masalahnya kepada sekolah. Menurut saya Pak, itu uh, bagaimana ya seorang pengawas mungkin dia memberi nasihat, memberi instruksi ke Bapak untuk menggunakan buku teks. Dan karena Bapak lagi proses belajar mengajar, jadi ya Bapak memberi argumen bahwa itu saya tidak menggunakan buku teks, sudah menggunakan sumber belajar yang lain. Sedangkan Bapak pengawas menyuruh memakai buku teks. Nah, jadi sedikit beradu argumen, Pak. Tapi itu kan baru perasaan Bapak, pengawas tersinggung. Mungkin ya sebagai seorang pengawas dia lebih memahami itu, Pak. Uh, Mudah-mudahan lah Bu ya, saya tidak dipanggil atau lebih lebih ini lagi lah istilahnya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya Bu ya. Iya, kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau kan menyampaikan hal-hal positif, memberi solusi, kemudian membimbing, mengarahkan sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Kemudian sebagai kepala sekolah tentu dia mampu memanage guru-gurunya, mengarahkannya, dan Bapak juga mungkin orang yang terpilih karena disupervisi oleh pengawas. Biasanya kan yang disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, karena sumber belajar Bapak banyak, jadi buku teks tadi agak sedikit tertinggal. Nah, jadi mungkin di situ nanti kepala sekolah akan menjelaskan kepada pengawas bahwa Pak Budi ini orangnya mampu IT-nya tinggi, apa apa modul ajarnya banyak, alat pembelajarannya banyak, jadi bervariasi. Saat disupervisi kebetulan Pak Budi tidak menggunakan buku teks. Nanti ya bisalah kepala sekolah menyampaikan dengan pengawas dan Pak Budi jangan bersedih lagi, jangan berkecil hati, yakinlah kepala sekolah akan menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Dari apa yang Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depan? Rencana saya ke depan berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Iya, betul Pak. Mungkin ada solusi-solusi lain yang akan disampaikan oleh pengawas atau kepala sekolah kepada Bapak. Lalu ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran
kepada pengawas, bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Nah, luar biasa Pak Budi, jempol untuk Pak Budi. Semangat Pak Budi, bangkit kembali dengan adanya supervisi, menambah kompetensi kita. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Pak Budi selanjutnya? Selanjutnya setelah ini, saya akan menggunakan buku teks untuk sumber belajar utama. Walau nanti sumber belajar yang kemarin saya gunakan juga akan saya gunakan karena anak sudah merasa nyaman dengan cara-cara yang sudah saya lakukan tersebut. Iya. Iya Pak, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak tersebut. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah atau dalam menyelesaikan ini semua. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, agak khawatir, takutnya salah langkah saja sih. Iya, tetap semangat Pak Budi. Syukurlah Pak jika sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan guna menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan pengawas tentang penggunaan buku teks yang sudah sempat dilayangkan atau dikritikkan kepada saya. Iya. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan guna menjalankan komitmen tersebut, Pak? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru lain supaya bisa saling mengingatkan. Iya, luar biasa. Itu bagus sekali idenya Pak Budi. Semoga dapat segera terselesaikan serta dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, nyaman, dan tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman karena supervisi tadi. Uh, Amin, 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 Bu, amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan baik untuk murid-murid kita. Ya mungkin pengalaman saya ini sebagai contoh lah nanti buat rekan-rekan yang lain bahwa segala sesuatunya itu membutuhkan kolaborasi atau sharing. Jadi terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya membantu menemukan solusi untuk permasalahan saya. Sekali lagi iya. Bu, terima kasih untuk semuanya. Iya, amin. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah, Bapak sudah merasa lega karena sudah curhat, sudah tahu apa yang Bapak pikirkan, kenapa kelihatan murung, Pak ya. Jadi sama-sama kita memperbaiki diri ya, Pak ya, untuk lebih baik lagi. Baiklah Ibu, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf Ibu, ini kebetulan saya juga ada jam untuk masuk ke dalam kelas, Ya, 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 Pak. untuk kegiatan belajar mengajar. Sekali lagi Ibu, terima kasih untuk semua waktunya, ya pikirannya, Ya, pendapatnya, curahannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu. Mohon iya, maaf. iya, iya, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Semangat, Pak. Salam sehat, selamat siang. Terima kasih kembali, Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.